Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yashurna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kepada kita semuanya. Kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah. Taat atas perintah-perintahnya dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memilih efek positif, berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua. Lang tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang. Melewatinya secara sia-sia tak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini dan yang sudah lewat tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat.
Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak akan pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal yang soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua, muda, bila waktunya sudah tiba, tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif fi Malil Mawasimil Am minal wadhaib. Nabi bersabda, wa fit Tirmizi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nas khair qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Qila fa ayyun nasi syarr qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pernah ditanya, siapakah paling baiknya manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik perbuatannya. Ditanya lagi, dan siapakah paling jelek manusia? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya, mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan? Atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam salah satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, fal mu'minul qa'imu bisurutil iman la yazdadu bituli umrihi illa khairan wa man kana kadzalika fal hayatu khairul lahu minal maut. Maka orang yang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain kebaikan, dan siapa saja bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafaz doanya, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah,
Jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Demikian khutbah Jumat singkat ini, semoga menjadi perantara untuk memacu diri meningkatkan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul syarifi wal ihtiram. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi fazkurullaha yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.